pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Juga bagi yang pertama kali bergabung di seri pelatihan guru oleh Cinta Baca ini, selamat datang. Bagi yang baru bergabung, ini adalah sesi keempat yang kami adakan. Saya akan izin share screen sebentar. Oke, hari ini karena ada kendala dengan Zoom update-nya, jadi hari ini saya tidak pakai Zoom yang wajah saya muncul di bawah ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa lihat wajah saya di kanan bawah, memang karena hari ini saya tidak pakai feature itu ya. Hari ini topik yang akan dibawakan adalah pentingnya kerjasama guru dan orang tua dalam membimbing perilaku anak. Bagi yang pertama kali hadir, sedikit perkenalan, saya adalah relawan Cinta Baca, nama saya Mirta. Dahulu saya menempuh pendidikan guru untuk anak usia dini di Australia, di kota Melbourne. Kemudian saya mengajar di sana dari tahun 2010 sampai 2016, kemudian saya kembali ke Indonesia. Ya. Jadi sekarang saya tinggalnya di Jakarta. Oke, buku yang saya pakai di dalam membawakan topik ini adalah buku yang saya tulis referensinya di bawah daripada slide ini. Dan di buku ini terdapat berbagai macam penelitian yang telah dilakukan dan juga pengalaman, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh para penulis di sini dan kemudian dituangkan ke dalam sebuah buku. Jadi ini merupakan intisari daripada semua banyaknya penelitian dan pengalaman yang mereka sudah lalui. Dan di dalam buku ini, pendekatan yang diberikan, yang diusulkan oleh buku ini adalah pendekatan yang berpusat pada keluarga atau yaitu family-centered approach ya. Di sini, kenapa kita harus mempunyai pendekatan yang berpusat pada keluarga atau family-centered approach? Karena keluarga itu adalah pusat daripada kehidupan anak-anak. Dan kalau kita bayangkan, guru pertama dan guru utama anak-anak dalam beberapa tahun pertama mereka, siapa? Yaitu orang tua ataupun keluarga. Di sini mereka memakai kata keluarga karena mungkin saja yang mengasuh membesarkan anak-anak itu tetapi juga bisa juga bude padenya, ya bisa juga nenek kakeknya, bisa keluarga yang lain ya. Jadi mereka memakai kata keluarga ya daripada parents ya. Jadi family centered approach. Nah di sini kita bisa melihat bahwa mereka karena mereka sudah mengenal, sudah menghabiskan waktu beberapa tahun pertama dengan anak ini, jadi mereka juga merupakan guru pertama dan guru utama daripada anak-anak ini, dan juga mereka merupakan pakar bagi anak mereka sendiri. Dan kita juga harus mengingat bahwa setiap keluarga itu memiliki kekuatannya sendiri. Tentu setiap keluarga punya kekuatan dan kelemahannya, tetapi yang kita sering abaikan atau lupakan bahwa setiap keluarga juga mempunyai kekuatan mereka sendiri, mempunyai kompetensi mereka sendiri, mempunyai sumber daya yang mereka pakai ya, dan juga mereka punya cara-cara untuk mengatasi perilaku, mengatasi berbagai macam hal ya di dalam rumah tangga mereka. Dan juga kita perlu ingat bahwa keluarga itu punya tujuan-tujuan yang telah mereka tentukan untuk atau mereka impikan untuk anak-anak mereka. Karena itu, kita sebagai guru di pelatihan ini yang adalah guru-guru, kita harus menghormati dan menerima setiap keluarga seperti apa adanya, tanpa menghakimi dan tanpa perasaan prasangka ya. Dan ini saya mengerti bahwa sulit dilakukan karena kadang-kadang kalau kita menghadapi satu murid yang punya perilaku yang sulit dihadapi, itu mau nggak mau langsung di dalam benak kita langsung kita menghakimi atau mempunyai prasangka yang negatif terhadap keluarganya atau orang tuanya. Ini nih orang tuanya beneran nggak bisa disiplin anaknya. Ini nih orang tuanya beneran nggak bisa mendidik anak mereka. Atau misalnya kita menglabel orang tuanya, mereka nggak peduli sama sekali atau kan anak-anak. Jadi muncul selalu yang pertama kali timbul tuh selalu pasti pikiran-pikiran seperti itu. Tetapi perlu kita sadari bahwa sebagai guru, ini profesi kita mempunyai andil yang besar dalam perkembangan anak tersebut ya. Kita harus menahan diri dan juga harus membangun relasi itu dengan orang tua dengan menghormati dan menerima mereka ya tanpa menghakimi mereka. Kita juga perlu mengingat bahwa setiap keluarga itu punya nilai-nilai sendiri, kepercayaan, ras, budaya, etnis mereka sendiri, agama, bahasa, dan juga status sosial ekonomi yang mungkin berbeda-beda ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa misalnya di dalam bahasa, mungkin di dalam rumah mereka memakai bahasa daerah misalnya, sedangkan di kelas kita memakai full bahasa Indonesia.
Nah, mungkin pada saat awal tahun pelajaran ada anak murid yang kelihatannya sama sekali tidak mau mendengarkan kita, sama sekali diabaikan kalau kita sedang memberikan instruksi atau perintah. Ternyata baru ketahuan dia minim bahasa Indonesianya. Jadi selama ini mungkin dia tidak mengerti apa yang kita ucapkan ya. Jadi karena dia selalu cuma hanya memakai bahasa daerah. Jadi hal-hal seperti ini kita harus cari tahu dan harus akui dan juga harus hormati ya. Dan juga kalau dalam ada kendala seperti ini juga kita harus memberi pengertian kepada murid tersebut dan keluarganya. Nah, yang terakhir dari poin yang pertama ini adalah layanan dan program pendidikan yang kita berikan, apakah itu tingkat PAUD, tingkat TK, ya PAUD TK ataupun SD, ya itu akan efektif untuk mendukung keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, tapi kebutuhan yang sudah diidentifikasi oleh keluarga itu sendiri, gitu. Jadi yang lebih efektif itu kalau keluarga itu sudah menyadari ada kebutuhan itu dan kemudian mereka bagikan kepada kita, itu kita jadi bisa bekerja sama dan lebih efektif untuk mendukung keluarga tersebut. Jadi selama keluarga tersebut tidak melihat kebutuhan itu, akan susah aja untuk menjembatani juga ya. Jadi misalnya kalau mereka belum sadar bahwa pendidikan anak usia dini itu penting misalnya, jadi akan susah juga memasukkan nilai-nilai atau saran-saran yang ingin kita bagikan kepada mereka. Ya. Sebenarnya, apa sih faktor-faktor yang memisahkan guru dan orang tua atau keluarga murid itu? Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama dan yang penghalang yang sangat besar adalah waktu, ketersediaan waktu. Jadi kita tahu sekarang banyak sekali orang tua yang dimana kedua ayah ibunya itu bekerja full time, ya, bekerja secara penuh waktu. Di sini kalau kita melihat, kalau mereka kerja secara penuh waktu, jadi akan sangat terkuras energinya, waktunya, dan juga perhatiannya ya. Dan juga mereka mungkin akan sekali minim waktu yang disediakan untuk mungkin menghantar anak ke sekolah, menjemput anak sekolah, dan ada waktu untuk berbincang-bincang dengan guru, dengan pihak sekolah, itu sangat minim sekali. Dan mungkin juga yang menemani anak-anak mereka untuk membuat PR di rumah, atau berkomunikasi dengan sekolah, itu mungkin juga bukan mereka, gitu ya, mungkin diwakilkan oleh orang lain. Itu merupakan satu kendala, waktu. Yang kedua, ada juga orang tua yang mungkin merasa tidak nyaman dan terintimidasi ketika dihubungi oleh guru atau ketika guru mencoba untuk berelasi menjalin hubungan dengan mereka. Mengapa? Mungkin bukan karena salah kita ya. Mungkin ini adalah pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi di tahun-tahun sebelumnya, sebelum mereka masuk ke dalam kelas kita ya. Jadi mungkin di tahun-tahun sebelumnya mereka ada pengalaman yang kurang menyenangkan dengan guru, misalnya guru itu terlalu menghakimi mereka, guru itu mungkin terlalu menceramahi mereka gitu. Jadi mereka mungkin merasa ini ya tidak nyaman dan juga terintimidasi dengan konsep apabila guru mencoba untuk berelasi. Lalu ada juga kekurangan-kekurangan dari pihak sekolah ya. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh sekolah atau cara berkomunikasi yang ditetapkan oleh sekolah itu yang membuat orang tua juga enggan. Jadi misalnya terlalu kaku gitu. Misalnya orang tua cuma boleh berkomunikasi pada saat pertemuan orang tua murid guru setahun sekali atau setahun dua kali gitu. Di luar itu tidak ada kontak yang erat dengan guru dan orang tua misalnya. Jadi mereka juga enggan untuk berkomunikasi. Nah, yang kemudian yang berikutnya, apa yang memisahkan kita dengan orang tua, guru dengan orang tua adalah ada perbedaan dalam misalnya nilai-nilai budaya, dalam mungkin kesenjangan antara sosial ekonomi, ya, status sosial ekonomi, dan juga kadang-kadang konsep atau pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua atau keluarga murid itu berbeda dengan konsep yang kita miliki sebagai guru ataupun sebagai pihak sekolah. Ya. Dan seringkali mereka menganggap bahwa dunia sekolah dan dunia rumah itu adalah dua dunia yang terpisah dan tidak usah harus ada kesinambungan apa-apa atau hubungan apa-apa. Jadi mereka merasa, oke, dunia yang di lingkungan rumah itu orang tua yang punya andil atau keluarga yang punya andil. Dunia sekolah itu guru yang punya andil. Jadi tidak usah ada ikut campur di antara keduanya itu. Ya, ini merupakan suatu konsep yang perlu kita perbaiki ya dari waktu ke waktu ya, dan secara perlahan-lahan supaya ada terjalinnya hubungan antara komunitas keluarga ya, lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Nah, ini kalau Bapak Ibu hadir di dalam 2 minggu yang lalu, saya sudah memperlihatkan gambar ini ya. Di sini di gambar ini tulis bila kita mempunyai anak-anak didik kita, murid kita yang paling susah dikasihi. Kenapa? Karena dia mempunyai perilaku yang sulit, perilaku yang negatif, dan juga kita mungkin merasa kesal dengan anak ini. Inilah sebenarnya anak-anak yang paling membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Karena kalau mereka kalau mereka kita menginvestasikan kasih sayang, memberikan dia kasih sayang dan perhatian, pastilah ada perubahan di dalam
perilaku mereka ya. Nah, konsep yang sama ini juga berlaku untuk hubungan kita dengan orang tua. Orang tua yang mungkin paling sulit untuk diajak berelasi, mungkin orang tua yang sangat minim ketersediaan waktunya, orang tua yang sifatnya mungkin lebih tertutup atau pendiam, orang tua yang sangat sulit untuk dihubungi, untuk dikontak, atau orang tua mungkin yang defensif ya, mereka menutup diri seperti itu, mungkin adalah keluarga yang paling perlu ya untuk kita kenali sebagai guru ya. Dan mungkin juga sangat mungkin juga bahwa anaknya yang akan mendapatkan manfaat paling besar ketika kita menjalin relasi itu dengan orang tua yang kita anggap sulit itu ya, sulit untuk berhubungan dan berelasi. Nah, kenapa kita harus melakukan hal itu ya? Karena ketika kita lebih mengenali latar belakang dari anak tersebut, maka kita akan lebih mudah memahami anak itu, kita bisa mempunyai lebih banyak empati kepada anak ini, dan juga kita akan bisa memupuk relasi yang lebih kuat. Jadi misalnya, ini anak misalnya ada satu murid yang selalu ngantuk di kelas. Nah, ketika kita cari tahu misalnya ya, oh ternyata setelah pulang sekolah, dia harus membantu orang tuanya misalnya menjaga warungnya gitu, atau membantu berjualan misalnya ya, sampai hingga larut malam. Jadi dia selalu tidurnya sangat larut malam harinya. Jadi waktu pagi-pagi sudah harus bangun ke sekolah karena dia kurang waktu tidurnya. Sebagai anak usia dini itu masih butuh waktu yang cukup panjang untuk tidur. Jadi makanya dia kalau ke sekolah itu terkantuk-kantuk. Nah, kalau kita tidak mengerti cerita latar belakang ini, mungkin kita akan lebih mudah untuk menghakimi anak ini. Ini anak gimana sih, nggak semangat kalau belajar, kok ngantuk terus di kelas, seperti itu ya. Padahal kalau kita lebih mengerti, oh ternyata karena ini kita punya empati lebih besar, ya, kita bisa lebih punya kemauan untuk berdialog dengan orang tuanya, atau memberikan anak ini lebih banyak perhatian, seperti itu ya. Nah, di sini kata relasi ini, kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, ini diulang-ulang ya, relasi. Dan di dalam buku ini, untuk bab di mana kita bekerja sama dengan orang tua itu ya, salah satunya adalah bab yang diberi judul relasi. Dia katakan 3 kali ya, relasi untuk untuk menekankan pentingnya relasi di dalam bekerja sama dengan orang tua, di dalam bermitra dengan orang tua, di dalam membimbing perilaku anak. Itu relasi kuncinya ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan nanti pada saat sesi tanya jawab pada hari ini, yang saya akan coba berikan waktu setengah jam untuk tanya jawab, itu banyak sekali jawaban saya yang seputarnya balik-baliknya lagi-lagi ke konsep relasi ini ya. Oke. Jadi inilah yang penting yang perlu kita perhatikan ya, relasi. Nah, jika kita dapat membangun kepercayaan dengan keluarga tersebut, dengan keluarga murid ini, kita akan mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk saling membantu dan juga menolong anak tersebut ketika timbulnya suatu masalah. Tetapi kita harus membangun kepercayaan dengan keluarga tersebut sebelum ada timbul masalah ya. Jadi sebelum kalau peribahasa berkata sedia payung sebelum hujan ya. Jadi kita melakukan pendekatan relasi dengan semua keluarga murid, tidak peduli apakah murid itu bermasalah atau tidak bermasalah, kita pasti harus membangun relasi itu dengan semua orang tua dan keluarga murid. Jadi kalau sampai waktunya timbul suatu masalah atau perilaku yang harus kita tangani bersama dan kita bimbing bersama, orang tua sudah mempunyai relasi yang baik dengan kita, dan kita sudah membangun kepercayaan itu di dalam diri orang tua atau keluarga murid ya. Nah, sebuah penelitian yang dituliskan di buku ini juga mengatakan menunjukkan bahwa orang tua akan mau untuk lebih terlibat di dalam pendidikan anaknya kalau mereka percaya dan yakin bahwa mereka dapat membantunya untuk mencapai keberhasilan. Jadi apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah suatu pesan yang jelas dan juga pesan yang kuat ya, yang kita berikan penekanan bahwa keterlibatan orang tua itu di dalam proses pendidikan anak-anak ini sangat membantu anak mereka. Mereka punya andil yang besar untuk bisa berkontribusi kepada kesuksesan anak-anak mereka. Nah, selain daripada itu, kita juga harus memperlihatkan kepada orang tua bahwa sebagai guru, kita benar-benar menghargai dan menghormati pandangan mereka semua ya. Jadi jangan sampai mereka sudah ingin membangun relasi dengan kita, lalu kita misalnya abaikan masukan daripada dia, atau kita meremehkan ya, atau mungkin mencela misalnya masukan daripada dia ya, daripada orang tua atau keluarga murid. Jangan sampai seperti itu, karena kita harus membangun relasi ini dan membangun kepercayaan ini di mana ada komunikasi yang dua arah ya.
Nah, apa yang dilakukan di sekolah saya waktu di Australia adalah di awal tahun pelajaran kami mengadakan pertemuan dengan orang tua murid. Jadi sebelum ada kejadian apa-apa di awal tahun pelajaran, sebelum juga menunggu satu bulan atau satu semester lewat, kita sudah bertemu dengan orang tua dulu. Sebelumnya biasanya mereka dibagikan formulir di mana mereka bisa mengisi tentang lebih detail tentang anak-anak mereka ya. Tetapi saya mengerti tidak semua konteks itu formulir itu efektif ya. Ada kalanya ada beberapa konteks di mana mungkin orang tuanya masih belum terbiasa dengan konsep mengisi formulir, atau bahkan mungkin masih ada orang tua murid yang mungkin masih buta huruf ya, atau juga mungkin ada kebiasaan di mana kalau ada formulir dibagikan tidak kembali lagi kepada kita misalnya. Nah, kalau ada konteks seperti itu, mungkin lebih baik langsung pertemuan tatap muka saja, di mana kita bisa ngobrol secara santai ya. Nah, di dalam pertemuan itu awalnya kenalkan dulu di siapa kita ya, siapa kita dari misalnya oh saya berasal dari sini, atau saya lahir dan besar di kota ini, atau saya pendatang di kota ini. Apakah saya sebagai guru ini saya sudah berkeluarga, anak saya berapa, kenapa saya menjadi guru TK gitu. Mungkin kita bisa bagikan sedikit tentang kita sendiri. Bila orang tua sudah melihat bahwa kita juga mau terbuka, mau memperkenalkan siapa diri kita, mereka juga akan lebih merasa tertarik ya dan terdorong untuk juga terbuka. Jadi mereka tidak merasa bahwa pertemuan ini sedang menginterogasi mereka. Kita mencoba untuk menanyakan sejumlah pertanyaan sebanyak-banyak mungkin supaya kita bisa mengenal mereka. Tidak seperti itu ya. Jadi konsepnya sama-sama ada keterbukaan. Nah, di dalam pertemuan ini, apa yang perlu kita cari tahu informasinya, yaitu asal mereka, apakah mereka dari situ, atau pendatang, ya, bahasa yang digunakan di rumah, nilai-nilai budaya yang mungkin mereka anut, ya, juga apakah mereka punya rutinitas di rumah, atau sama sekali bebas, boleh setiap hari, boleh apa saja anak mau, mereka boleh lakukan. Atau rutinitas apa yang mereka punya, misalnya setelah sekolah, apa yang terjadi di rumah, atau pada pagi, bangun hari, apa yang mereka lakukan, dan jam berapa mereka tidur pada malam hari, apa rutinitas kegiatan yang dilakukan setelah untuk menjelang waktu tidur, seperti itu ya. Ini adalah hal-hal yang penting yang kita perlu cari tahu juga. Dan juga hal terakhir ini, perangai dan hal-hal yang disukai itu sangat-sangat penting. Jadi apa pendapat orang tua akan perangai yang anak mereka itu miliki? Dari sini kita bisa lebih mengenal anak ini, dan juga apabila ada perbedaan persepsi antara perangai anak ini ketika nantinya kita mengajar mereka dan kita melihat, loh kok berbeda gitu dengan tanggapan orang tua, itu juga merupakan informasi yang berguna untuk kita ya, karena kita sudah catat ini semua. Yang terakhir ini, hal-hal yang disukai, jangan sampai kita meremehkan hal ini, karena sebenarnya hal-hal yang disukai oleh anak-anak itu merupakan kunci daripada pintu kita mau masuk ke dalam dunia anak ini. Dan kunci ini sangat penting untuk dapat menyelesaikan berbagai macam masalah perilaku anak yang masih perlu kita bina dan kita bimbing. Jadi banyak sekali, karena relasi ini bukan hanya relasi dengan orang tua, tetapi tentunya relasi dengan anak murid kita ini ya, yang masih perlu kita bimbing dalam perilaku ini. Jadi ketika kita berelasi dengan anak ini, apa celah untuk kita bisa masuk ke dalam dunia anak ini? Apa pintunya? Ya kuncinya itu adalah mulai dengan hal-hal yang mereka sukai. Cari tahu apa yang mereka sukai. Ini bisa berguna banyak sekali, misalnya menenangkan mereka ketika mereka misalnya sedang resah di kelas. Ini bisa, kalau mereka hal-hal yang suka ini juga bisa menenangkan mereka ketika mereka tantrum di kelas, atau ketika anak ini merupakan anak yang pemalu. Hal-hal yang disukai ini bisa menjadi jembatan untuk masuk supaya dia mulai bisa mau santai dengan kita, mau mulai bermain dengan gurunya dan dengan teman-temannya, karena kita sudah mengetahui terlebih dahulu apa hal-hal yang disukai. Ya. Oke. Nah, kemudian apabila memungkinkan, kita juga bisa mengunjungi lingkungan di mana tempat mereka tinggal ya. Jadi misalnya pada saat kita sudah bubar sekolah, kita mungkin main ke dalam lingkungan mereka, dan di situ kita bisa mencoba melihat apakah setelah mereka selesai sekolah, mereka ada kebiasaan bermain dengan tetangga-tetangga mereka. Atau setelah selesai sekolah, di lingkungan itu memang tidak ada kebiasaan bermain antara anak-anak tetangga misalnya. Mereka semua langsung masing-masing masuk ke dalam rumah dan menghabiskan waktu mereka setelah sekolah di dalam rumah misalnya. Jadi ini adalah hal-hal yang juga bisa berguna untuk kita lebih mengenal murid kita. Apabila memungkinkan, kita juga bisa mengunjungi rumah mereka, dan ini dilakukan oleh beberapa sekolah ya. Ini bila memungkinkan dan apabila konteksnya itu dipandang sebagai wajar ya. Nah, tetapi apabila kita mengunjungi rumah mereka,
bukan semena-mena, kita tidak semena-mena ya, kita tidak seperti jadi detektif untuk mencari tahu ini dalam rumahnya apa, dan kemudian seperti mencoba merekam atau menerka semua adat istiadat dan kebiasaan mereka, ataupun jangan sampai kita menghakimi mereka, bukan seperti itu ya, tetapi lebih seperti supaya kita bisa masuk ke dalam dunia lingkungan keluarga mereka dan mencoba secara pelan-pelan, secara halus untuk mencoba mengenal mereka lebih jauh lagi ya. Kemudian poin berikutnya adalah setiap kontak yang kita lakukan, setiap komunikasi dan kontak yang kita lakukan dengan anggota keluarga, itu membantu untuk membangun kepercayaan yang tadi kita sudah sebut. Jadi, kita harus berkomunikasi sesering mungkin dengan mereka. Nah, bila anak didik kita, misalnya kita punya 25 atau 30 anak didik, bagaimana kita bisa ingat ya siapa saja yang kita sudah komunikasi atau kita sudah lakukan kontak. Karena itu, kita harus mencatat interaksi harian kita. Misalnya, pada pagi hari, pada waktu anak murid kita diantar, oh, kita sudah sempat ngobrol dengan orang tua atau keluarga anak A, B, C, D, misalnya. Lalu pada siang hari itu, pas waktu menjemput, kita kemudian ngobrol dengan orang tua atau keluarga dari murid-murid E, F, G, H, misalnya. Nah, setelah 1 minggu berlalu, di akhir minggu itu catatannya itu kemudian saya lihat, dan kemudian saya lihat, kalau gitu saya sama sekali belum berbicara, belum melakukan kontak dengan murid X, Y, Z misalnya ya. Nah, kemudian saya akan rencanakan untuk menelpon atau mengobrol atau melakukan kontak dengan mereka di awal minggu berikutnya. Jadi, misalnya setiap 2 minggu sekali, paling tidak saya melakukan kontak dengan setiap orang tua murid yang ada di dalam kelas saya. Tidak ada yang tertinggal, ya, tidak ada yang tersisihkan, walaupun mungkin orang tua atau keluarga ini jarang mengantar atau menjemput mereka, paling tidak kita bisa menelpon, ya WhatsApp, SMS, atau mencoba untuk membangun relasi dengan mereka. Nah, ketika kita sedang mencoba membangun relasi dengan mereka, akan baik sekali kalau di dalam kontak itu kita melaporkan hal-hal yang positif tentang anak mereka. Ya, saya akan jelaskan juga di dalam slide-slide berikutnya mengapa ini penting. Kita perlu mengingat bahwa orang tua itu bukan lawan atau musuh kita ya. Kadang-kadang kalau kita ada suatu masalah perilaku yang kita harus hadapi, itu langsung kita pikir, aduh ini kita bakal perang nih dengan orang tuanya, ini bakal sulit sekali gitu jalan di depan. Tetapi tidak semestinya seperti itu ya. Karena sebaliknya, mereka itu, orang tua itu harusnya ada di pihak kita. Karena ketika kita mencoba untuk mengatasi perilaku yang kita hadapi dalam diri anak-anak yang kita temukan adalah suatu kesulitan atau sesuatu yang perlu harus dibimbing, itu menyatakan bahwa kita sebenarnya sayang dan peduli dengan anak murid ini. Kalau enggak, ngapain kita susah-susah menghabiskan waktu, energi ya untuk mencoba membimbing perilaku ini. Ini kan karena kita peduli dengan anak ini ya, kita sayang dengan anak ini. Orang tua ya sewajarnya juga mereka mencintai anak dan peduli dengan anak mereka. Dan ketika mereka tahu bahwa motivasi kita untuk membimbing perilaku itu karena cinta kasih, karena peduli, mereka seharusnya lebih ingin untuk bermitra, bekerja sama dengan kita untuk membuat pendekatan yang sama gitu ya, untuk bekerja sama dan bermitra dengan kita. Dan banyak sekali penelitian yang sudah menyimpulkan bahwa bermitra atau bekerja sama dengan orang tua itu adalah strategi terbaik untuk membantu membimbing perilaku anak. Ya. Nah, ketika seperti tadi peribahasa yang saya sudah sebutkan, sedia payung sebelum hujan itu, penting untuk kita membangun relasi dengan orang tua atau keluarga murid ini sedini mungkin. Jadi pada awal tahun pelajaran dan kepada semua orang tua, tidak peduli apakah murid ini bermasalah atau tidak ya. Nah, ini penting untuk dilakukan sebelum adanya permasalahan apapun yang timbul. Dan terutama ketika kita juga sudah tahu bahwa anak ini mengalami kesulitan. Misalnya di tahun-tahun sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya, sebelum masuk ke kelas kita sudah tahu anak ini mungkin akan mengalami kesulitan, atau anak ini sedang mengalami kesulitan dalam proses pendidikannya, dalam hal perilakunya, dalam hal keperkembangan sosio-emosionalnya misalnya. Nah, ketika anak ini hadir di dalam kelas kita, inilah merupakan anak-anak yang perlu kita prioritaskan untuk membangun relasi dengan tentunya anak itu dan juga dengan orang tuanya. Nah, kontak pertama kita dengan orang tua itu jangan untuk melaporkan suatu masalah.
Jika kontak pertama kita dengan orang tua atau keluarga murid itu untuk melaporkan suatu masalah dan sebelumnya kita tidak pernah hello dengan mereka, kita tidak pernah ngobrol atau berbincang-bincang dengan mereka, dan satu kalinya kita menelpon atau memanggil mereka itu karena untuk melaporkan masalah, itu akan sulit sekali untuk kita untuk menemukan solusinya. Jadi kalau saya punya anak murid yang bermasalah, ya maksudnya ya maksudnya mempunyai masalah dalam perilaku mereka, itu biasanya saya akan ambil lebih banyak waktu untuk mencatat dulu, adakah hal-hal positif yang saya bisa lihat di dalam diri anak ini ya. Nah, kemudian saya juga akan mencari waktu untuk membangun dulu kepercayaan dengan orang tuanya itu untuk melaporkan dulu hal-hal yang positif ini kepada orang tua sebelum saya melaporkan hal-hal yang negatif ya. Kecuali memang masalahnya sudah genting. Karena itu penting sekali kita menyediakan payung kita di sebelum hujan. Jadi pada awal tahun semua orang tua kita sudah bangun relasi dan bangun kepercayaan itu. Jadi pada saat kita harus melaporkan yang negatif, suatu masalah, kita sudah tahu bahwa ini bukan kontak pertama kita dengan dia. Ya. Nah, apabila sudah terjadi sesuatu masalah dan kemudian kita harus memanggil mereka ya untuk bertemu, pertama-tama tentunya tidak mengabaikan tadi, pertama-tama kita harus mengerti ya bahwa mungkin mereka juga tegang, kita juga tegang ya, tapi ciptakanlah suasana yang santai ya. Di sini di buku ini juga dibilang kalau boleh malah tidak ada meja di antara kita dan orang tua, dan kalau bisa duduknya di kursi jangan di kursi yang anak-anak kecil ya, di kursinya kursi yang dewasa sehingga kita nyaman duduk ya. Kemudian jangan ada meja di antara kita mungkin bisa melingkar duduknya. Jadi ada keterbukaan, tidak ada semacam benteng di antara kita dan keluarga gitu ya. Dan kemudian bisa juga menyediakan makanan ringan misalnya. Jadi suasananya lebih seperti sedang mengobrol santai, tidak terlalu tegang ya. Dan juga awali pertemuan ini dengan pertama-tama menyatakan apa hal-hal positif yang kita sudah catat, yang kita sudah perhatikan di dalam diri anak ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu menjadi orang tua murid ini, dan orang tua murid ini akan sedang menerima suatu laporan yang sifatnya bermasalah ya, laporan masalah. Mungkin sering kali itu bukan pertama kalinya orang tua ini mendengar laporan seperti itu ya. Seringkali mungkin dia sudah punya pengalaman nih, kalau dipanggil guru pasti ada kejadian sesuatu, pasti ada masalah lagi yang mau dilaporkan. Nah, bila kita awali pertemuan ini dengan melaporkan semua yang positif dalam diri anak ini, kan suasananya akan jadi berbeda ya, Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau kita di pihak orang tuanya, lalu kita udah siap menyiapkan hati nih, ini pasti saya akan dilaporkan semua yang tidak enak mendengar. Lalu di awal pertemuan malah dilaporkan dulu yang positif-positifnya. Pasti itu akan seperti jadi angin yang sejuk ya, angin yang segar dan sejuk untuk telinga orang tuanya. Kalau saya jadi orang tuanya, saya akan jadi lebih dapat menerima guru itu, dapat lebih percaya pada guru itu. Kenapa? Karena saya tahu berarti guru ini tidak hanya memperhatikan hal-hal yang negatif dalam anak kandung saya. Guru ini memperhatikan, peduli akan hal-hal positif juga yang ada di dalam diri anak saya. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau memang anak ini badung, nakal di kelas kita, untuk mencari hal yang positif itu sangat sulit dan membutuhkan usaha yang besar sekali untuk benar-benar kita duduk pada hari itu, pas lagi bermain, kita cuma mengamati anak itu dan mencari-cari apa satu hal positif yang kita bisa laporkan. Misalnya anak ini yang biasanya nakal ini, dia sedang lewat, kemudian ada ada temannya yang menjatuhkan pensil misalnya. Kemudian dia secara spontan dia ambil pensil itu dan dia serahkan kepada temannya itu tanpa diminta oleh guru atau tanpa diminta oleh temannya. Ini kalau kita tidak perhatikan secara seksama, ini mungkin halnya akan lewat begitu saja. Tetapi kalau kita sedang benar-benar memperhatikan dia, mengamati dia untuk mencari tahu apa hal positif yang dia lakukan, kita akan ketemu akan hal ini. Dan kalau kita beritahukan kepada orang tua, itu merupakan sesuatu yang akan bangga ya ketika orang tua mendengar, oh, jadi anak saya ternyata bisa ya melakukan hal-hal yang baik. Misalnya mau menolong temannya dengan mengambil pensil itu, seperti itu. Dan mereka juga melihat, oh ternyata kita benar-benar ambil usaha untuk mencatat ya hal-hal yang positif di dalam diri anak kandung saya gitu ya. Jadi ini adalah
suatu yang berharga ya di mata mereka. Nah, setelah hal itu dilakukan, memberikan yang positif, dan kemudian kita juga bisa cerita misalnya, oh di sekolah ini dia senang bermain dengan ABC nih, ini teman-teman dekat dia misalnya. Dan juga di sekolah dia senang loh kalau saya berikan tanggung jawab menjadi ketua kelas pada hari itu, dia senang sekali. Jadi saya lihat potensi dia untuk menjadi pemimpin itu besar gitu, misalnya gitu. Jadi carilah hal-hal yang positif yang kita bisa kemukakan. Setelah itu, langsung di awal pertemuan itu juga kita menegaskan bahwa situasi yang kita hadapi itu adalah masalah. Jadi walaupun orang tuanya ngeles bilang, kok di rumah nggak seperti itu, seringkali begitu ya. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu terus mereka bilang, enggak kok di rumah dia nggak seperti itu gitu. Banyak yang ngeles seperti itu. Kita tidak usah masuk ke dalam perdebatan. Nggak mungkin Bu di rumah nggak seperti itu, wong di sekolah aja seperti itu, pasti di rumah lebih parah. Nggak usah seperti itu ya. Jangan menghakimi, jangan menuduh apa-apa. Yang penting, kalaupun orang tua beranggapan itu tidak masalah di rumah, kita tekankan aja ini masalah di sekolah karena dia sering memukul temannya dan ini adalah masalah di sekolah. Saya tidak mungkin kita harus percaya gitu bahwa orang tua, kalau orang tua itu mengatakan di rumah tidak seperti itu, ya udah tidak usah didebatkan, kita percaya saja. Dan kalaupun memang itu tidak dilakukan di rumah, yang penting sekarang kita harus mencari solusinya bagaimana dia berhenti melakukan hal itu di sekolah. Ya, jadi fokus kepada masalah yang ada di hadapan kita ini. Tetapi penting untuk menghindari segala tuduhan yang berimplikasi bahwa sumber masalahnya itu terletak pada orang tua dan murid, ataupun terletak pada kepribadian dari orang tua dan murid itu. Jadi jangan menglabel mereka, jangan melabel anak dan orang tua, jangan menguliahi, menceramahi, seakan-akan kita mengecilkan andil mereka, ya, mengecilkan peran mereka, jangan seperti itu. Karena kalau kita sikapnya seperti itu, mereka langsung ciut ataupun defensif ya. Jadi mereka akan membangun tembok dan tidak mau lagi menerima masukan daripada kita. Nah, kemudian step berikutnya, diskusikanlah beberapa solusi. Dan solusi yang diberikan itu bukan saja dari guru, tetapi juga kita mengundang orang tua untuk memberikan solusi. Berarti sama-sama berkontribusi untuk memikirkan solusi-solusi, dan tidak ada saran yang boleh diabaikan, diremehkan, ataupun dicela. Jadi kalau mereka sudah berusaha nih, orang tua bilang, oh bagaimana kalau kita coba ini? Jangan kemudian kita tampis dengan kita tapis dengan mengatakan nggak mungkin Bu, itu nggak mungkin, pasti malah jadi lebih parah Bun. Nggak mungkin lah, kita jangan coba yang itu, jangan seperti itu ya. Karena di step berikutnya itu, kemudian kita akan mendiskusikan bersama mereka pro dan kontra dari setiap saran. Jadi jangan berdebat di step kedua ini, tapi yang kemudian kita diskusinya sama-sama pro-nya apa, kontranya apa dari solusi itu ya. Setelah didiskusikan pro dan kontranya, kemudian kita capailah persetujuan, konsensus, solusi mana yang akan dicoba dulu. Kemudian saya sebagai guru akan mendiskusikan bagaimana saya akan menerapkan solusi ini di kelas. Nah, kemudian kita juga undang orang tua untuk kemudian mendiskusikan bagaimana mereka akan menerapkan solusi ini di rumah. Ketika sama-sama kita menerapkan hal yang sama, yang sudah kita setuju terlebih dahulu, itu akan jauh lebih mudah untuk kedepannya ya. Jadi untuk penerapannya dan untuk itunya akan lebih mudah ya. Jadi kita sepakat setelah meeting itu, kita juga akan sepakat untuk bertemu lagi. Jadi mereka tidak kaget untuk kemudian dipanggil lagi, setelah sebulan misalnya dipanggil lagi, lalu mereka kaget, kenapa dipanggil lagi? Tetapi di meeting yang ini, di pertemuan yang ini, kita sudah setuju dulu. Bunda, ayah, bunda, kita akan bertemu lagi sebulan dari sekarang ya, atau misalnya 2 bulan dari sekarang. Kemudian kita akan duduk lagi bersama-sama, kita akan diskusi lagi. Misalnya belum berhasil, kita akan coba pendekatan yang lain. Atau kita evaluasi aja, wah ternyata sudah ada perubahan yang banyak, yang positif dalam diri anak itu. Ya. Jadi ini penting untuk dijanjikan, dibuat janji terlebih dahulu ya. Nah, ini slide ini sudah saya perlihatkan di 2 minggu yang lalu. Jadi, buku cerita itu adalah penting sekali untuk membimbing perilaku anak ya. Dan banyak sekali buku-buku yang tersedia yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini yang dapat menggambarkan konsep-konsep ini ya. Ini yang bahasa-bahasa Indonesianya saya berikan beberapa contoh, dan juga bila ada sekolah-sekolah yang mencari bahasa Inggrisnya, ini merupakan salah satu seri favorit saya yang saya pakai waktu di Australia ya, dan juga tersedia dapat dibeli di toko online di Indonesia juga ya. Tetapi banyak sekali, jadi Bapak Ibu boleh pilih yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris. Nah, dalam keunggulannya adalah, kalau yang saya kenal di dalam buku-buku seri yang bahasa Inggris ini,
si kelinci ini secara jelas diceritakan apa yang dia rasakan ketika dia merasa marah misalnya, atau ketika dia merasa takut, apa yang dia ingin lakukan, lalu kemudian dia juga berikan saran, ternyata ketika dia melakukan ini, dia akan merasa lebih baik misalnya, seperti itu ya. Jadi ketika anak membaca buku cerita ini, mereka tidak berasa di pojokan nih, karena ini sedang menceritakan si kelinci, tetapi mereka bisa belajar dari si kelinci ini apa yang dia lakukan ketika dia sedang merasa marah, sedang merasa kecewa, sedang merasa kesepian, apa yang dia lakukan ya dari cerita-cerita ini. Jadi ini buku ini bisa dipakai untuk guru, tapi juga bisa dipakai untuk orang tua, bahkan kita bisa meminjamkan buku-buku ini kepada orang tua untuk dibacakan juga di rumah ya. Nah, untuk tugas sesi ini, terutama bagi guru-guru yang ingin mendapatkan sertifikat dari sesi ini, tolong tuliskan satu pendekatan yang Anda akan terapkan untuk membangun kerjasama dengan orang tua dalam membimbing perilaku murid Anda. Ya. Jadi ini nanti akan disediakan lagi Google Form-nya. Tolong Bapak Ibu ceritakan pendekatan yang mana yang akan Anda terapkan. Apabila ada pendekatan lain yang menurut pengalaman Bapak Ibu sudah berhasil, juga boleh dituangkan di sini, yang mungkin tidak didiskusikan di dalam sesi ini. Ya. Oke, ini adalah sesi terakhir daripada seri pelatihan guru yang keempat ini. Untuk sesi berikutnya, sesi kelima, 2 minggu lagi, kami akan membahas tentang bullying. Khusus satu sesi untuk bullying, dan kami juga kembali mengundang orang tua murid untuk hadir di dalam sesi ini. Dan yang ingin saya tekankan adalah apabila Bapak Ibu tidak sesuai jadwalnya dengan wilayah-wilayah di tempat Bapak Ibu tinggal, kami sangat dengan senang hati memberikan izin untuk bergabung dengan wilayah yang lain, walaupun itu bukan wilayah tempat tinggal Bapak Ibu, asalkan mendaftar dahulu dengan koordinator wilayah. Ini akan memudahkan kami untuk pendaftarannya dan juga absensinya nanti. Jadi silahkan untuk menyebarkan flyernya itu nanti, dan boleh dikomunikasikan bahwa mereka boleh join, boleh bergabung dengan wilayah apapun, tidak harus seturut dengan wilayah mereka, asal mendaftar dahulu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab sekarang. Saya akan stop share screen. Ada satu pertanyaan yang saya belum jawab dari sesi 2 minggu lalu. Ini dari Ibu. Saya akan jawab itu dahulu. Sebelum saya berikan kesempatan juga untuk Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan di dalam kolom chat ya. Jadi silakan Bapak Ibu boleh mulai mencatat atau mengetik pertanyaannya di kolom chat sambil saya menjawab dari yang sesi yang lalu ya. Oke, dari Ibu Andriani dari Sumsel. Apakah Ibu Andriani hadir di sini? Ibu Andriani, ada ya? Oh ya, ada di sini ya. Ibu Andriani, seingat saya belum menjawab pertanyaan Ibu Andriani ya 2 minggu lalu yang bagaimana cara mengatasi orang tua yang terlalu otoriter terhadap kelakuan anaknya. Belum dijawab ya Bu ya, benar ya? Ya, oke. Jadi memang orang tua itu macam-macam ya, orang tua murid ada yang terlalu kalau kita bilang permisif ya, permisif berarti semuanya dibolehkan ya, semuanya sangat segala dibolehkan, tapi ada juga yang otoriter seperti militer gitu ya, seperti semuanya galak sekali, dan juga murid tidak anaknya tidak diberi kesempatan untuk berpendapat atau untuk mengungkapkan perasaannya sama sekali tidak gitu ya. Nah, ini adalah dua ekstrim yang berbeda ya. Nah, apabila orang tuanya ini mempunyai sikap yang otoriter, kita bisa lihat di dalam diri anaknya ini juga. Apa dampaknya? Misalnya menjadi penakut di kelas. Ataupun kebalikannya juga bisa. Karena di rumahnya dia orang tuanya sangat otoriter, jadi pelampiasan di kelas ini liar ya, seperti dia perlu suatu jalan untuk bisa dia meluapkan ya isi hatinya ataupun kelakuannya, karena di rumahnya terlalu dikekang, itu juga bisa. Nah, kuncinya seperti janji saya tadi adalah relasi, sekali lagi relasi dengan orang tuanya dan juga relasi dengan anak ini. Apabila anak ini sifatnya lebih kepada pendiam di kelas, sangat tidak berani melakukan apa-apa, sangat pasif karena dia takut dimarahi, maka relasi kita yang perlu kita bangun dengan anak ini adalah relasi di mana kita memberikan banyak kasih sayang dan perhatian pada anak ini. Dan juga bila ibu di 2 minggu lalu, sesi 2 minggu lalu, dengan konsep dan konsep floor time, bermain bersama berdua, itu juga bisa dilakukan dengan anak ini, supaya anak ini bisa melihat guru ini si guru ini sayang sama dia ya, dengan bermain 15 menit di awal, ajak dia untuk datang 15 menit terlebih dahulu, kita sudah ketahui dulu apa permainan-permainan yang dia suka,
kita bisa ngobrol, dia bisa mulai menikmati relasi dia dengan gurunya. Nah, pelan-pelan dia akan lebih bisa percaya diri untuk misalnya menjawab pertanyaan di kelas, lebih percaya diri untuk berteman, bersosialisasi dengan teman-temannya, lebih percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada gurunya. Itu bisa dilakukan. Nah, ini apabila sifatnya anaknya lebih pendiam ya. Tetapi kalau sifatnya anaknya lebih liar, ya, kalau saya boleh kata itu, pakai kata itu lebih liar, prosesnya relasi, membangun relasi dengan anak ini, bermain berdua, ya, dan juga supaya anak ini bisa memperlihatkan bahwa dia sudah bisa mendapatkan perhatian gurunya tanpa dia harus meluapkan perilakunya atau melampiaskan isi hati itu dengan cara yang negatif di kelas. Itu bisa dilakukan. Nah, selain itu, secara paralel, kita terus bina hubungan dengan orang tua, beri hal-hal tadi. Itu. Coba laporkan hal apabila misalnya kita bisa melihat suatu yang positif, misalnya ini anak pendiam sekali di kelas, lalu kemudian dia setelah kita berikan pendekatan itu dia bisa lebih mulai tertawa, senyum atau apa, kita ceritakan kepada orang tuanya dan kita bagikan itu seperti sharing ya, seperti sharing. Bu, Bunda, hari ini dia ini loh bisa bermain dengan sangat luas gitu ya, bermain dengan ceria dengan teman-temannya, misalnya karena saya lakukan hal ini gitu. Tapi bukan menceritakannya itu sekadar sharing ya, sekadar membagikan pengalaman, bukan seperti sedang menceramahi. Nah, jadi pelan-pelan ketika dia bisa melihat, oh ya si guru ini memang banyak memberikan hal yang positif, perhatian yang positif pada anak saya. Mungkin pelan-pelan dan kita bisa selipkan saran-saran ya, karena kita memang tidak bisa mengubah pola membesarkan anak ya, pola asuh orang tua itu tidak bisa dirubah begitu saja ya. Perlu kita ada pendekatan yang pelan-pelan, disisipkan beberapa pengamatan kita akan anak ini ya, kemudian baru kita bisa pelan-pelan setelah relasi dan kepercayaan itu dibangun, kita bisa pelan-pelan masukkan saran-saran kita seperti itu ya. Semoga menjawab ya Ibu Andriani. Makasih Bu. Kemudian, seingat saya itu satu-satunya yang belum saya jawab dari 2 sesi lalu. Tetapi apabila ada ibu di sini yang merasa belum dijawab dari 2 sesi lalu itu, ini yang saya catat ya, cuma satu ini yang belum terjawab. Sekarang saya lanjut ke dalam chat ini. Apabila ada ibu atau bapak ibu yang merasa belum terjawab 2 minggu lalu, silahkan diketik ulang di chat hari ini ya. Saya sekarang akan menjawab dari yang pertama yaitu dari Ibu Yulia, dari Paul Kinanti Prabu Muli. Ibu Yulia, izin bertanya Bun, bagaimana cara orang tua memaksa anaknya harus bisa calistung ya. Ini memang bukan kendala di Indonesia saja, tapi kendala di Asia secara keseluruhan ya. Orang tua sangat menekankan calistung ini. Nah, kalau memang misalnya, memang kita tidak bisa mengabaikan ini, karena mau nggak mau, waktu masuk ke SD ini, anak-anak sudah ada ekspektasinya untuk bisa baca tulis ya, berhitung. Tetapi, caranya juga adalah ketika misalnya anak usia dini belum siap untuk mengerjakan lembar kerja, belum siap untuk langsung belajar baca dan tulis, kita bisa mengenalkan hal-hal yang lebih sederhana dahulu, misalnya pengenalan angka, pengenalan huruf, dengan cara bermain. Seperti yang saya sudah jabarkan di sesi yang kedua ya, atau ya di sesi yang kedua misalnya, dengan cara bermain ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya tidak melaporkan hal itu, tidak memperlihatkan kegiatan-kegiatan kepada orang tua, ketika anak pulang dari sekolah lalu ditanya sama orang tuanya, tadi hari ini ngapain? Main. Ya memang di benak dia itu sesuatu yang asyik, dia main. Tetapi kan orang tuanya tidak ngerti bahwa mainnya ini sebenarnya main yang edukasi ya. Mainan misalnya bermain plastisin membentuk angka 2 misalnya. Nah, makanya kita perlu jalin relasi itu, sekali lagi relasi dan komunikasi itu, kita mungkin fotoin kegiatan mereka, kemudian kita bagikan kepada mereka, perlihatkan, misalnya waktu jemput, perlihatkan, Bu, hari ini kita bermain ini, kita sedang belajar pengenalan angka 2, kita main dengan plastisin tadi Bu, atau kita main dengan yang misalnya kapur ya, menulis angka 2 yang besar gitu, atau bermain dengan cat yang kuas dan air ya, menulis angka 2, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti ini, melalui relasi kita, perlu kita komunikasikan secara sesering mungkin. Jadi mereka tahu, walaupun anak ini senang di sekolah, bermain, tetapi sebenarnya kita sedang mengajarkan banyak sekali hal-hal yang penting untuk mereka ketahui. Pengenalan awal akan angka dan huruf, atau konsep dalam aspek perkembangan sosio-emosional misalnya. Dan kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang tua, mereka tidak akan bisa menghargai
apa yang kita lakukan. Jadi ini yang penting untuk kita lakukan. Jalin komunikasi secara sesering mungkin, dan bagikan apa kegiatan yang kita lakukan ini, dan apa tujuan daripada kegiatan bermain itu ya. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Bu ya. Oke, itu dari Ibu Yulia. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Kemudian dari Ibu Eka Karmila dari Palembang. Dari MI Hizriyah 2. Bagaimana jika orang tua murid sangat sulit untuk diajak kerjasama, bahkan tidak mau dan terkesan acuh? Nah, ini sering sekali ditanya, dan ini pertanyaan yang baik ya, Bu. Sebelumnya mungkin kita kesampingkan dulu ya, kesampingkan dulu prasangka kita, dan kita jangan menghakimi. Memang mungkin mereka sulit sekali untuk diajak kerjasama dan tidak mau terkesan acuh. Kita mungkin bisa mencari tahu, jadi kuncinya sama, Bu, relasi, membangun relasi kita dari nol juga ya. Apakah mungkin di tahun-tahun sebelumnya orang tua ini sudah sering diberikan laporan tentang masalah daripada anak itu. Jadi dia seperti sudah bete ya, kalau menghadapi guru tuh sudah bosen duluan, sudah berprasangkanya dan negatif dahulu. Mungkin itu yang membuat dia menutup diri, membangun tembok kepada kita sebagai guru ya. Jadi cobalah untuk membangun relasi itu dengan sering berkomunikasi dengan dia, tetapi laporkan dulu hal-hal yang positif tentang anaknya. Jadi mulailah dari situ. Kemudian kalau dia bisa lama-lama melihat, oh ternyata kalau guru sedang kontak saya itu bukan semerta-merta cuma untuk melaporkan hal yang negatif, kok sering sekali yang positif juga gitu ya. Dan dari situ mungkin dia lebih terbuka dan dia lebih mau terlibat dalam diri anaknya. Jadi mungkin itu boleh dicoba ya, Ibu Eka ya. Semoga bisa membantu menjawab. Oke. Baik, terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu Eka. Kemudian dari Ibu Angelina dari Kalbar, Bu, bagaimana cara kita untuk membangun relasi dengan orang tua murid yang sangat sibuk dengan dirinya pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk anak, apalagi untuk bertemu dengan guru, sehingga ada hal-hal penting yang hendak dibahas dengan orang tua sangat sulit untuk bertemu. Ya, ini kendala yang tadi saya sudah jabarkan. Yang pertama, kendala yang paling besar adalah waktu. Kalau memang waktu itu sulit, kita sebagai guru, kalau memang kita mau melakukan yang lebih daripada apa yang sebenarnya dituntut sebagai profesi kita sebagai guru, dan kita benar-benar peduli, kita mungkin harus lebih menyesuaikan jam waktu dia dengan menyesuaikan diri kita dengan jam waktunya. Misalnya dia tidak bisa bertemu tatap muka, ya udah mungkin kita video call saja, mungkin kita WhatsApp call saja tanpa video gitu ya, atau mungkin kita telepon biasa saja, tetapi cari waktu yang dia bisa gitu ya. Misalnya, Bu, saya ingin memberitahukan beberapa hal gitu ya, juga ingin memberitahu bahwa anak ibu misalnya misalnya benar-benar menikmati sekolahnya atau apa, atau misalnya saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak Ibu, ada jam berapa ya Bu, malam juga nggak apa-apa Bu, atau misalnya hari Minggu atau hari Sabtu juga tidak apa-apa Bu, gini. Dan juga berikan waktunya, misalnya saya cuma mau menelpon 10 menit aja, tetapi nanti setelah menelpon benar-benar 10 menit sudahi ya, jangan sampai dari janjinya 10 menit terus jadi setengah jam gitu kan, jadi nanti mereka kapok gitu ya, mereka tidak mau lagi. Jadi coba sesuaikan jadwal kita dengan jadwal mereka. Memang mungkin kita jadi harus malam hari harus menelpon, atau waktu akhir minggu, akhir pekan juga harus menelpon, seperti itu. Tapi cobalah dulu seperti itu, dan ketika mereka melihat, wah benar-benar ini usaha gurunya untuk menjalin relasi itu sangat besar, mereka juga pasti akan sungkan sendiri kalau selalu menolak kan ya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita sudah mencoba yang terbaik, harusnya ada umpan balik juga ya, harusnya ada jawaban dan respon yang positif juga dari mereka seharusnya ya. Tetapi coba ingat itu dulu, coba berikan dulu beberapa hal positif. Kalau dia belum siap untuk bertemu dengan kita, coba berikan hal-hal positif melalui WhatsApp, melalui SMS dahulu. Jadi dia juga tidak langsung membangun tembok antara dia dan kita, seperti itu ya. Semoga menjawab ya, Ibu Ayu Angelina. Oke, kemudian dari Ibu Clara Tendriola dari Palembang. Bagaimana cara mengajak orang tua untuk aktif memberikan evaluasi dari kegiatan yang anak lakukan di rumah secara konsisten ya. Ini memang juga kendala yang dihadapi ketika kita sedang dalam pandemi ini ya. Kita tidak tahu apakah anak-anak mengerjakan tugas di rumah sesuai dengan apa yang kita minta ya. Nah, kalau memang misalnya sulit untuk mendapatkan evaluasi dari mereka, mungkin kita bisa bertanyanya secara berkala. Jadi mungkin jangan setiap hari ditagih, tetapi seminggu sekali mungkin kita bisa tanyakan, Bu, bagaimana Bu? Apakah anak Ibu bisa menikmati tugas-tugas yang diberikan? Apakah ada kesulitan? Jadi kita lebih menanyakannya secara halus, secara pelan-pelan ya, bukan lebih kesannya menagih, mana nih Bu? Mana evaluasinya belum? Mana janjinya belum ada laporan atau apa, ditagih fotonya misalnya ya. Jadi kita
bisa melakukan hal itu, ataupun satu lagi yang kita bisa lakukan yaitu kita mengunjungi lingkungan rumah mereka atau mengunjungi rumah mereka, kemudian kita mencoba menanyakan keadaan mereka bagaimana. Jadi memang semuanya dibangun dengan relasi. Kalau tidak ada relasi itu, mereka tidak melihat kebutuhan untuk menyampaikan evaluasi kepada gurunya, mereka juga tidak melihat faedahnya, tidak melihat keperluannya, ya, kepentingannya untuk selalu menyediakan evaluasi ini kepada gurunya. Tetapi ketika satu kali dia mengirimkan, kemudian kita berikan feedback, misalnya kita bilang, terima kasih Bu, saya bisa melihat nih Bu, dia menulisnya angka 3-nya semakin rapi ya Bu, dibandingkan misalnya bulan lalu misalnya. Oh, baik sekali ya. Nah, kalau kita berikan umpan balik seperti itu, mereka akan melihat, oh ternyata dikomentarin sama gurunya gitu. Jadi ada hal-hal yang positif yang dilakukan gitu oleh gurunya. Bukan gurunya hanya mengumpulkan evaluasi atau bukti daripada tugas, tapi guru juga memberikan dorongan, ya. Jadi mereka juga senang kan kalau dengar sesuatu yang positif atau apa gitu ya. Jadi mereka juga akan lebih termotivasi untuk melakukannya. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa menjawab ya dari Ibu Clara ya. Ya, jadi mungkin kadang-kadang kalau belum bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Kalau mungkin belum bisa dilakukan secara konsisten, coba lagi mungkin seminggu sekali, lalu bila dia merespon langsung kita berikan perhatian lebih seperti itu ya. Nanti mungkin lama-lama lebih baik, mungkin dia akan lebih sering lagi memberikan laporan seperti itu ya. Oke, dari Ibu Agatha ingin bertanya langsung, silakan Bu, unmute Ibu Agatha. Ibu Agatha ingin bertanya langsung, silakan unmute Bu. Ya. Saya langsung bertanya langsung ke pertanyaan ya, Bu. Pertanyaan gini sih, gimana cara dalam menjalin relasi berkomunikasi sama orang tua kita tetap menjaga profesionalisme sih Bu sebagai guru, karena ada banyak kasus bahwa ketika menjalin relasi kedekatan dengan orang tua, banyak guru-guru yang akhirnya kebablasan. Contohnya masuk ke pribadi sampai akhirnya tidak berhubungan dengan anak pun pergi nonton ke bioskop bareng, bahkan mungkin masuk ke cerita-cerita yang sebenarnya nggak berhubungan dengan sekolah. Makanya yang saya tahu sih beberapa sekolah di Medan banyak juga yang punya peraturan bahwa tidak boleh memberikan pihak sekolah sih yang memberikan bahwa guru tidak boleh memberikan nomor handphone kepada orang tua agar tidak bisa berkomunikasi. Bahkan juga ada yang buat peraturan tidak boleh misalnya ngajar les secara pribadi kalau dia kelas yang sama gitu. Nah, tapi sepertinya kan dari hasil dari pengalaman Ibu dan apa yang Ibu ceritakan, berarti kan butuh menjalin relasi itu memang akhirnya ada nomor pribadi misalnya, harus berkomunikasi langsung. Jadi bagaimana guru bisa menjaga profesional ketika tetap menjalin relasi dengan orang tua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Agatha, pertanyaan yang sangat baik juga. Perlu saya tekankan, waktu saya di Australia, nomor pribadi tidak boleh diberikan kepada mereka. Jadi berhubungan dengan mereka hanya lewat telepon sekolah ataupun handphone yang sekolah yang kemudian setelah jam waktu kantor pun kita matikan ya. Jadi itu bisa, memang itu bisa dilakukan seperti itu juga. Contoh yang tadi saya berikan WhatsApp itu karena saya tahu di dalam pandemi ini banyak akhirnya guru yang harus mau nggak mau lewat WhatsApp ya, setahu saya begitu ya Bu ya. Tapi memang ini ada kendalanya juga. Jadi mungkin kalau mereka sudah mulai dapat telepon yang pribadi, memang ini ada bahayanya juga ketika kebablasan, jadi lebih relasinya jadi lebih teman, bukan lebih kepada guru dan orang tua murid misalnya ya. Seperti itu memang ada bahayanya. Jadi perlu kita sadari ada batas-batas yang tetap kita jaga sebagai guru dan orang tua. Jadi hanya sebatas menangani perilaku anak, ya, membimbing atau mendiskusikan perkembangan anak, ya, yang positif ataupun yang negatif seperti itu. Tetapi jangan melebar kemana-mana seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan juga bisa dilakukan hal yang sama. Misalnya teleponnya hanya telepon sekolah misalnya ya, jadi tidak melalui WhatsApp. Ataupun misalnya WhatsApp-nya WhatsApp, nggak tahu apakah ini memungkinkan, atau misalnya ada ponsel terpisah yang hanya khusus untuk sekolah misalnya, sekolah, dan kemudian itu dimatikan gitu. Tapi memang kalau misalnya mau membuat janji untuk menelpon pada malam hari atau pada waktu yang ditentukan yang di luar jam sekolah, itu bisa dilakukan dengan mungkin telepon umum misalnya ya. Jadi mereka tidak tahu telepon pribadi kita
itu juga bisa dilakukan seperti itu. Tapi memang benar sekali dengan apa yang Ibu Agatha tadi sampaikan, tetap harus dijaga supaya ranah itu tetap dijaga, ya maksudnya tidak masuk ke dalam ranah-ranah yang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan si murid ini. Jadi itu pertanyaannya baik Ibu. Jadi masih tetap bisa dilakukan kalau memang memungkinkan di pandemi ini tidak memberikan nomor pribadi, itu bisa tetap dilakukan. Tetapi dengan cara itu, misalnya teleponnya dari telepon sekolah ya, telepon yang biasa gitu, misalnya, atau ya buat janji untuk tatap muka di sekolah misalnya, jadi tidak di rumah, itu juga bisa dilakukan. Ya, semoga menjawab ya Bu Agatha. Terima kasih Bu. Oke, ini 11.57, mungkin saya jawab satu pertanyaan lagi, tetapi janji saya adalah pertanyaan yang belum dijawab di sesi ini, saya akan jawab melalui koordinator wilayah melalui WhatsApp ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang belum dijawab ini, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari sesi yang lain-lain. Kita akan kumpulkan jadi satu, lalu dibagikan lewat WhatsApp ke semua wilayah. Jadi Bapak Ibu bisa membaca juga pertanyaan-pertanyaan dari wilayah lainnya. Semoga itu juga bisa membantu, saling membantu ya. Saya akan jawab satu lagi dari Ibu Mary dari, ada Ibu Sri Melani ya. Ibu Sri Melani ingin bertanya langsung, tapi Bu, karena waktunya tinggal 2 menit, mungkin saya jawab yang tertulis dulu. Ibu Sri Melani boleh nanti mengetik di WhatsApp nanti ya Bu ya, lewat koordinator wilayah. Nanti saya janji saya akan jawab ya Ibu Sri Melani ya. Oke, dari Ibu Mary, bagaimana cara mengatasi seorang guru menilai rendah pengetahuan anak murid yang satu dengan yang lain? Nah, ini mungkin lebih kepada dari pihak orang tua ataupun dari pihak sesama guru ya. Jadi memang guru itu juga berbagai-bagai macam ini ya, berbagai macam perangai, berbagai macam pendekatan juga ya. Memang secara etis, profesi kita itu harus kita anggap dengan sebagai profesi yang profesional ya, seperti profesi-profesi lainnya di mana kita harus menjaga etika, menjaga kehormatan daripada profesi ini ya. Jadi kita pun harus tahu bahwa misalnya ada satu anak murid yang mungkin pengetahuannya berbeda dengan yang lain, lalu kita banding-bandingkan seperti itu, perbandingan itu bisa kita lakukan secara pribadi untuk mendorong kita lebih merencanakan lesson atau pelajaran atau pendekatan yang penting untuk anak ini supaya dia bisa misalnya mengejar keterlambatannya atau ketinggalannya. Tetapi hal ini bukan untuk dikomunikasikan di depan kelas atau di depan orang tua. Jadi selama kita berkomunikasi dengan orang tua, kita hanya boleh mendiskusikan anak murid itu kepada orang tuanya. Kita sama sekali tidak pernah boleh mendiskusikan anak orang lain kepada orang tua yang lain. Dan hal itu juga sama, tidak boleh membanding-bandingkannya dan juga dikomunikasikannya secara di luar sana ya. Jadi ini etika yang harus kita junjung tinggi. Jadi jangan sampai misalnya, kalaupun dipancing oleh orang tua lain ya, Bu ini gimana sih, ini bandel sekali sih itu misalnya. Kita tidak boleh mengkomentari anak lain kepada dia. Kita hanya bisa bilang, jangan khawatir Bu, saya terus berkomunikasi dengan orang tua dia. Tetapi sudah cukup sampai di situ saja, kita tidak perlu jabarkan lagi, mendiskusikan lebih tentang anak itu dan tidak perlu dikomentari. Karena itu adalah etika daripada profesi kita. Walaupun ini guru PAUD ya, bukan guru SD atau TK, tapi justru lebih penting lagi guru PAUD karena masih banyak sekali hal-hal perkembangan yang perlu didiskusikan. Seperti itu ya. Jadi mungkin ini bisa secara pelan-pelan ya Bu, bisa dikomunikasikan kepada guru itu. Saya tidak tahu apakah Ibu Mary ini selaku orang tua terhadap guru ataupun sesama guru. Kalau sesama guru mungkin kita bisa bangun relasi lagi ya Bu, relasinya kemudian pelan-pelan kita sampaikan secara halus. Jadi memang dalam segala macam permasalahan, bangunlah relasi dahulu, kemudian kita secara halus memberikan masukan dengan tidak menghakimi atau tidak mencela ya. Oke, saya akan berhenti di sini karena sekarang sudah 12.01. Saya akan kembalikan ke Cita. Kita akan, jangan leave dulu, kita akan mengambil foto bersama. Dan apabila ada beberapa ibu yang bergabung dalam satu laptop atau satu handphone, mohon juga kalau bisa tampil di fotonya ya Bu, untuk memudahkan kita absensi. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Ibu Mirta atas materinya. Kayaknya tadi Ibu Sri Melani Andi dari Palembang itu ada chatnya Bu. Mungkin next sesi atau misalnya nanti akan dijawab dari WhatsApp oleh Ibu Mirta ya, Ibu Sri Melani Andi. Oke. Terima kasih Bu Mirta. Wah, sangat menarik ya Ibu-ibu ya. Mungkin di sini rata-rata adalah guru dan pasti akan sering berkomunikasi juga, berinteraksi juga kepada orang tua, dan saya rasa
juga belajar banyak walaupun saya bukan guru ataupun juga orang tua, tapi saya akan semakin mengerti bahwa kadang-kadang tingkah laku anak itu juga punya alasan dan kadang-kadang kita nggak tahu alasannya ya. Semoga ini sangat membantu ibu-ibu dalam menjadi pengajar untuk anak-anak yang diajarnya. Iya ibu-ibu, tadi tuh ada banyak yang bertanya ya Ibu Mirta, saya boleh menjelaskan ambil waktu sedikit. Untuk tugas yang akan dikumpulkan nanti itu, tadi itu udah dikasih tugas ya untuk sesi ini, silakan nanti kerjakan tugasnya. Nah, untuk link yang akan dibagikan di WhatsApp group itu adalah untuk mengumpulkan ini, apa yang sudah ibu-ibu kerjakan. Jangan bingung ya, karena ada yang pertama kali jadi bingung untuk mengerjakan tugasnya. Nah, nanti kalau sudah dikumpulkan melalui tugas link tersebut, nanti kita masuk secara otomatis, kita akan periksa kayak gitu. Boleh Ibu kirim screenshot-nya kalau misalnya sudah mengirimkan gitu. Nanti kita akan langsung cek, Bu. Kalau misalnya Ibu sudah mengerjakan, sudah kirim screenshot-nya. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Kita akan mengambil fotonya. Boleh mungkin bukan video. Yang satu Zoom boleh ada satu Zoom kayak gitu, boleh berbaris, boleh Bu. Mungkin agak ribet. Kita akan ngambil foto. Yang satu Zoom ada bertiga atau ini boleh rame-rame ya Bu. Nggak apa-apa, yang penting kelihatan gitu. Ini ada yang belum buka video, kenapa Bu? Malu-malu? Oke, kita ambil fotonya ya. Oke, bersiap. Ini ada dua slide, jadi tolong ditahan sampai selesai ya, soalnya kita nggak tahu di mana slide kita. Berbeda slide ini setiap orang. Oke, 1, 2, 3. Oh, ini Bu. Start lagi. 1, 2. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Oke, nanti untuk sesi selanjutnya akan diberitahukan lagi di grup. Berharapnya Ibu-Ibu nanti ikut lagi di sesi selanjutnya ya. Terima kasih untuk Ibu Mirta. Ya Bu? Ibu Mirta, saya tadi sudah sempat memberitahu belum ya topik berikutnya 2 minggu lagi belum ya? Tentang bully tadi kan Bu? Tadi ada di awal udah dikasih tahu Bu Mirta bahwa kita akan sesi selanjutnya tentang bullying. Ini kita boleh ngajak orang tua murid kita juga ya, atau orang tua dari yang kita kenal, karena ini sangat cukup menarik tentang bullying, karena ini pasti beberapa sering terjadi dan sering kita dengar ya, dan ini sangat menarik. Oke, terima kasih Ibu-Ibu untuk waktunya untuk bisa ikut dalam pelatihan ini. Selamat beraktivitas kembali. Sudah boleh live meeting ya Ibu, kalau misalnya sudah ada kegiatan.